Lagi petinggi partai politik yang kini diberi posisi komisaris di BUMN. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali kini resmi menjabat sebagai komisaris Holding Industri Pertambangan Indonesia Main ID. Penetapan Grace sebagai komisaris Main ID berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan. Dengan demikian, Grace kini punya jabatan rangkap. Karena belum lama ini Presiden Joko Widodo juga memberikan posisi sebagai staf khusus Presiden. Sebelumnya Grace mengaku sudah tidak aktif lagi di PSI karena mengikuti aturan yang ada. Aturan komisaris BUMN tidak boleh dijabat pengurus parpol tertuang dalam PP nomor 23 tahun 2022. Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. Sementara pasal 55 dalam PP itu jelas melarang pengurus parpol menjadi anggota komisaris maupun dewan pengawas BUMN. Sementara dari Partai Gerindra, saudara angkat bicara soal penunjukan sejumlah kadernya sebagai komisaris utama di sejumlah perusahaan badan usaha milik negara. Partai Gerindra mengklaim penunjukan sejumlah kadernya sebagai komisaris utama perusahaan BUMN berdasarkan rekam jejak dan kapasitas masing-masing. Dengan demikian, Partai Gerindra menampik jika penunjukan sejumlah kadernya sebagai upaya bagi-bagi jabatan. Menteri BUMN Erick Thohir diketahui telah menunjuk politisi Partai Gerindra Simon Aloysius Mantiri sebagai komisaris utama baru PT Pertamina untuk menggantikan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang mundur pada Februari 2024 kemarin. Sedangkan anggota Dewan Pembina Gerindra yakni Fuad Bawazir ditunjuk sebagai komisaris utama Main ID bersama dengan politisi PSI Grace Natali sebagai komisaris perusahaan. Bahwa komisaris di satu BUMN itu kan tidak cuma satu. Komisaris di BUMN itu ada beberapa, direksinya juga ada beberapa. Jadi kalau dibilang bagi-bagi jabatan, ya tentunya itu kan yang ada kan dibagi-bagi kan gitu. Nah ini kan dimasukkan satu untuk kemudian ikut bersama-sama bagaimana membesarkan BUMN yang ada dengan kapasitas dan keilmuan yang dimiliki oleh calon yang dimasukkan demikian. Kita ke informasi lainnya, saudara. Partai Demokrat akan menyerahkan surat rekomendasi untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur di beberapa provinsi, termasuk Jakarta untuk berlaga di Pilkada 2024. Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut partainya telah memutuskan daftar calon kepala daerah untuk maju di Pilkada 2024. Untuk Pilkada Jakarta sendiri, Herzaki menyebut Partai Demokrat akan mengajukan kadernya sebagai wakil gubernur. Hingga kini Partai Demokrat telah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai. Ingin calon yang benar-benar fokus mengurus Jakarta. Jadi bukan menjadikan Jakarta sebagai batu loncatan sementara, tetapi benar-benar membangun Jakarta gitu ya. Nah, ini yang sedang kita lakukan pendalaman juga. Memang ada beberapa nama yang muncul, diantaranya Kang Emil, tetapi hari ini Demokrat juga berkeinginan dan berupaya agar calon wakil gubernurnya bisa berasal dari internal kader Demokrat. Nah, ini sedang terus kami jajaki nih. Peluang-peluang seperti ini karena bagaimanapun banyak calon-calon ya kader-kader Demokrat yang punya kapasitas dan kapabilitas. Hanya saja kalau bicara Jakarta tentu kami sadar diri kapasitas yang paling mungkin hari ini, peluang paling mungkin hari ini adalah calon wakil gubernurnya. Gitu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bilang sedang menyiapkan sejumlah nama calon gubernur untuk nantinya diusung di Pilkada Jakarta. AHY hanya menjawab singkat saat wartawan menanyakan siapa saja tokoh yang dipersiapkan Demokrat untuk diusung di Pilkada Jakarta. Begitupun saat ditanya lebih lanjut siapa saja nama-nama yang disiapkan Demokrat, AHY masih enggan menyebutkannya. Sudah nyiapin calon belum, Mas? Iya. Sudah nyiapin calon belum? Sedang kita siapkan. Sudah nyiapin belum, Mas? Inisialnya siapa, Mas?